Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari Minggu ini, tanggal 29 Juni tahun 2025. Saya percaya aliran kuasa Roh Kudus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara-saudaraku. Kalau minggu lalu kita boleh diberkati dalam pemberitaan firman Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kehidupan yang kita jalani ini tuh, kita benar-benar mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak bisa dipimpin oleh siapapun juga, oleh oknum manapun, hanya Allah, hanya Yesus, hanya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Amin, saudaraku. Nah, hari ini saudara-saudara, saya masih melanjutkan kembali rangkaian bagaimana dampak yang luar biasa ya yang terjadi di dalam hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu pada saat murid-murid berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Nah, ada hal yang luar biasa yang akan saya sharingkan, bagikan bagi kita semua. Suatu kisah yang sungguh luar biasa dalam kisah para rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Mari Bapak Ibu, engkau boleh menyimak dalam firman Allah di Alkitab kita masing-masing. Yang juga menonton khotbah ini di rumah, engkau boleh juga membuka firman Tuhan yang terambil pada hari ini dalam kisah para rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tulisan atau judul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dan berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Haleluya, saudara. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, ya, keajaiban dari kuasa Roh Kudus sungguhlah sangat dahsyat. Saudara, hari ini kita tetap percaya bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya selalu mau mengandalkan kuasa Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Nah, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, ya, orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dua orang murid Yesus yang terdepan dalam pemberitaan Injil setelah Yesus naik ke sorga, mau beribadah ke bait Allah. Nah, saudara-saudaraku, di sana ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Orang ini ya saudara-saudaraku menderita kelumpuhan sejak lahirnya. Artinya dia tidak mampu untuk berbuat apapun juga selain memang hanya meminta-minta. Maaf ya. Nah, saudara-saudaraku, saya melihat hal ini sungguh hal yang sungguh luar biasa, ya. Saya coba melihat ini dalam perspektif sebagai seorang yang lumpuh,
yang tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Nah, saudara, kita tahu bersama ya bahwa kehadiran kedua hamba Tuhan ini, kedua murid Tuhan Yesus ini, pada saat sore itu, jam 3 petang, itu untuk sembahyang. Ya, pada waktu itu mereka mau ke Bait Allah untuk bersembahyang. Ya, dari pertemuan mereka ini, kita akan melihat satu hal yang sungguh luar biasa, yang menjadi satu hal yang indah. Ya, kita akan melihat bagaimana kuasa Allah, Roh Kudus bekerja melalui kedua hamba Tuhan ini. Nah, saudara, pekerjaan orang yang lemah ini pekerjaannya mengemis. Kalau kita baca dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, pekerjaannya itu mengemis. Jadi ya saudara-saudaraku, ada orang yang memang cacat sejak lahir dan tidak mampu untuk berbuat apapun juga, ya kan? Hidupnya benar-benar tergantung orang lain. Kita lihat saja setiap hari, ya, tiap hari orang itu diusung di dekat pintu gerbang Bait Allah, ya, untuk meminta sedekah. Jadi dia meminta sedekah, meminta belas kasihan orang-orang yang akan beribadah. Nah, saudara-saudaraku, orang ini bukan saja lemah secara jasmani. Tadi saya bilang, saya coba melihat dari perspektif orang yang lemah ini, orang yang lumpuh ini. Orang ini bukan saja lemah secara jasmani. Dia adalah seorang laki-laki, saudara-saudara. Dia tidak mampu berbuat apapun juga selain hanya meminta sedekah. Nah, bagi dia, meminta sedekah di pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, itu buat dia adalah tempat yang tempat favoritnya, ya, mungkin tempat strategis ya bagi dia untuk meminta. Karena di tempat itu dia berharap dia mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan dia. Saya tidak tahu apakah orang ini punya orang tua, masih punya orang tua, atau punya keluarga. Tidak jelas ya saudara-saudara, tetapi yang jelas dia lahir sudah lumpuh, ya, dan setiap hari dia diusung orang, diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah untuk meminta sedekah, ya, memohon belas kasihan orang lain. Saudara, saya tulis di sini ironis. Mengapa ironis, saudara-saudaraku? Hatinya hanya tertarik untuk meminta-minta. Hatinya, pikirannya yang ada dalam benaknya hanya tertarik untuk meminta-minta. Tidak tertarik sedikit pun untuk masuk ke dalam Bait Allah untuk berdoa. Tidak ada. Tidak ada. Sedikit pun dia tidak tertarik untuk masuk ke dalam Bait Allah, ya, untuk berdoa. Saya sedang berpikir begini ya saudaraku, apakah memang dia tidak bisa masuk ke Bait Allah karena dia cacat, atau karena memang dia tidak punya niat untuk masuk ke dalam Bait Allah untuk berdoa? Dua-duanya bisa. Yang pertama, ya, bisa jadi orang cacat memang tidak boleh masuk ke dalam Bait Allah, ya, bisa jadi. Tapi yang paling mendekat dengan kebenaran menurut saya, orang ini tidak punya niat sedikit pun untuk masuk ke dalam Bait Allah untuk berdoa. Nah, potret ini saudara-saudaraku, saya lihat sungguhlah amat menyedihkan, sungguh amat memilukan, ya. Dan ironisnya saudara-saudaraku, tidak ada satu orang pun yang mau mengajak dia untuk berdoa. Tidak ada satupun. Sampai kemudian kedua murid Yesus, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, datang untuk berdoa. Dan mereka berjumpa dengan pengemis ini. Di sanalah, saudara-saudaraku, kuasa Tuhan dinyatakan. Orang ini kemudian menerima mujizat kesembuhan. Haleluya. Orang ini kemudian menerima mujizat kesembuhan. Akhirnya dia bisa berjalan. Akhirnya
dia bisa berjalan. Nah, saudara-saudaraku, hari ini saya beri judul tema khotbah, mendapatkan yang lebih besar. Ya, saya berikan judul tema khotbah pada hari ini, mendapatkan yang lebih besar, dari cerita orang lumpuh yang mengemis meminta sedekah di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah ini, saudara-saudaraku. Ada 3 hal yang saya akan bagikan buat kita semua. Nah, saudara, ya, apa itu? Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Oke, kita akan pelajari. Mari kita buka bersama kembali. Kita baca Kisah Rasul pasal 3 ayat pertama dan yang kedua. Itu yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Setiap hari ya saudaraku, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Saudara, tidak jelas juga ya sejak pukul berapa dia diletakkan di sana. Bisa sejak pagi atau yang jelas tentu sebelum jam 3. Nah, yang pertama saudara-saudaraku, saya ingin berkata kepada kita semua di tempat ini, Bapak Ibu, ya, mari kita mau melihat kebenaran ini. Ya, karena kita percaya setiap firman Tuhan, setiap kisah-kisah dalam firman Tuhan itu selalu mengandung pesan-pesan rohani bagi setiap orang percaya. Yang pertama, saudara-saudara, perhatikan ini. Apapun kesulitan dan tantangan dalam hidup ini, tetap utamakan Tuhan. Amin. Apapun kesulitan dan tantangan dalam hidup ini, tetap utamakan Tuhan. Atau tetap kita mau mencari wajah Tuhan. Saudara, dia berdiri, dia duduk atau dia duduk di situ di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Gerbang itu boleh bernama Gerbang Indah, saudara, tapi hidup dia tidaklah indah. Hidup dia penuh dengan penderitaan. Hidup dia penuh dengan apa? Memilukan, saudaraku. Tidak jelas apakah pernah ada orang untuk berusaha mengasuh dia atau mengajak dia untuk beribadah, ya. Tapi yang jelas orang ini hidupnya seumur hidupnya hanya meminta. Bapak Ibu, yang pertama, apapun kesulitan dan tantangan dalam hidup ini, tetap utamakan Tuhan, mencari Tuhan. Saudara, kehidupan orang Kristen itu penuh dengan liku-liku, penuh dengan banyak tantangan dalam kehidupan ini. Tapi firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara, utamakan Tuhan. Carilah Tuhan lebih dahulu. Yesus mengatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, mari kita membuka Amos pasal yang kelima. Saya ajak kita semua untuk membuka kitab Amos pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima. Dalam Amos pasal yang kelima, ayat 4 sampai dengan ayat 6. Jalan yang menuju hidup. Ayat 4 mulai, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Ayat ke-6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ini artinya, saudara-saudaraku ya, kehidupan orang percaya yang paling utama dan terutama, yang setiap kali saya selalu sampaikan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu, carilah Tuhan, utamakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Keberhasilan
yang kita raih sampai hari ini, pencapaian-pencapaian apapun yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, itu adalah satu sinyal, perhatikan saudaraku ya, satu sinyal, satu tanda, supaya saya dan saudara tetap selalu mencari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kamu mencari apa dalam hidup ini? Apa yang kamu cari dalam hidup ini? Ini penting, menjadi pertanyaan penting dalam setiap kehidupan kita. Jangan karena kita beragama Kristen, maka kita merasa kita sudah pasti masuk ke dalam surga. Kalau kehidupanmu yang di dunia yang engkau jalankan selama hidupmu tidak menyenangkan hati Tuhan, hidupmu jauh dari persekutuan dengan Tuhan, maka ada tanggung jawab, maka ada pertanggungan jawab yang harus kita berikan kepada Tuhan kelak nanti di pengadilan Tuhan. Saudara, Amos ini mengajarkan saya dan saudara, khususnya kepada orang percaya. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Apakah dengan mencari Tuhan, kehidupan kita yang lain akan tersisih? Tidak, saudara-saudaraku. Kita tetap bisa mengerjakan bagian kita. Kita tetap bisa mencari nafkah, kita tetap bisa bekerja, kita tetap bisa mengerjakan apapun yang lain. Tetapi semua itu dikemas, semua itu dibungkus dalam kasih, dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara-saudaraku. Saya pagi hari ini membaca bersama istri dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. Saya tidak catat memang, tapi saya teringat pagi tadi kami berdoa dan kami baca firman Tuhan yang ada dalam 1 Korintus 16, saudara-saudaraku. Bunyi firman Tuhannya begini, saudara-saudaraku. Ya, di dalam ayat yang ke-14. Atau mulai ayat 9 ya. Ayat 9, saudara lihat ayat 9 ya. Ayat 9, ayat 13 dan 14. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Lihat Rasul Paulus. Ya, kita ini orang percaya seperti begini, saudara-saudaraku. Ya, banyak kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun saudaraku, ada banyak penentang. Ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, ayat ke-14-nya, ini perhatikan saudaraku. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Haleluya, saudaraku. Dalam kasih. Dalam cinta kasih kita kepada Tuhan. Maka apa yang engkau kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, hidup kita ini benar-benar harus menjadi hidup yang berguna untuk pekerjaan Tuhan. Hidup kita dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Hidup kita dipakai Tuhan untuk membesarkan dan mengagungkan nama Tuhan. Ingat saudara-saudaraku, amanat agung yang sering kali juga saya sampaikan kepada kita semua. Ya, sekarang sudah zaman canggih, saudara-saudaraku ya. Barangkali kita tidak punya kesempatan untuk datang ke satu tempat di mana di tempat itu ya ada pemberitaan Injil yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan yang seperti Paulus tadi bilang banyak pekerjaan yang besar dan penting. Tapi kita bisa mengambil peranan di sana. Doa, atau kita bisa membantu dalam segi finansial. Apapun yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu. Ya. Sekarang kami selalu bawa dalam doa untuk setiap pelayanan-pelayanan misi. Ya. Karena memang saudara-saudaraku, situasi, kondisi zaman ini harus membuat kita lebih peka lagi, lebih peka lagi, lebih peka lagi bahwa memang kedatangan Tuhan sudah tidak akan lama lagi. Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakutkan saudara, tapi firman Tuhan mengatakan, tadi pun dikatakan dalam Korintus, berjaga-jagalah. Ya. Jadi saudaraku, kembali kepada poin yang pertama tadi, apapun kesulitan dan tantangan dalam hidup ini, tetap utamakan Tuhan. Haleluya.
Nah, pengemis ini, saudara, kita kembali kepada kisah Rasul tadi. Pengemis ini, orang lumpuh ini, dia sudah tidak berdaya. Saya tulis di sini, saudara, yang tadi saya sudah katakan, orang ini bukan saja lemah secara jasmani, sakit secara jasmani, tapi dia juga lemah secara rohani. Ini kematian yang mengerikan, saudara, kalau menurut saya. Kelemahan yang sangat mengerikan. Mengapa saya bilang sangat mengerikan? Ada orang-orang yang mungkin hidupnya kurang secara jasmani, ya. Tapi kalau rohaninya kuat, saya percaya dia tetap selalu dipelihara dan diberkati Tuhan. Ini mengerikan, saudara-saudaraku. Tapi kita tahu bersama, kedua hamba Tuhan ini datang untuk beribadah, untuk sembahyang. Dan di sanalah terjadi satu yang namanya revival atau kegerakan rohani yang dialami oleh pengemis yang lumpuh ini. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, saya baca ayat 4, 5, dan 6. Atau mulai lebih dahulu dari ayat 3 ya. Ayat 3, 4, 5, dan 6. Nanti kemudian kita akan melihat lagi 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dan Matius 5 ayat ke-6. Perhatikan, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ya. Dua orang murid Yesus melakukan kebenaran firman Tuhan untuk sembahyang. Orang ini pun melakukan kehidupan dia untuk meminta sedekah. Saudara perhatikan ayat keempat. Ini yang saya kagum di sini ya. Ayat keempat. Nah, kita akan melihat ayat-ayat berikutnya 4, 5, dan 6. Mereka menatap dia dan Petrus. Ya, Petrus selalu menjadi juru bicara ya di antara banyak murid-murid Yesus ya. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami. Lihatlah kepada kami." Perhatikan saudaraku, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ini perhatikan saudara-saudaraku. Ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai," apa saudaraku? "Ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Saudara perhatikan. Ya, perhatikan. Saya sekali lagi bilang, khotbah saya di awal tadi saya bilang, dari perspektif pengemis ini. Bukan dari perspektif kedua murid Yesus. Ya, tapi lihat yang kedua saudaraku. Milikilah hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Milikilah hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, milikilah hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Petrus berkata kepada orang yang lumpuh ini, "Lihat kepada kami." Saya percaya Petrus bukan ingin menyombongkan dirinya sebagai murid Yesus yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, bukan. Tapi Petrus ingin mengalihkan hati pengemis itu, mata batinnya, mata rohania yang mati itu, untuk menatap kedua hamba Tuhan ini, untuk melihat bahwa dalam kehidupan mereka ada satu pribadi yang hidup dalam kehidupan mereka, yaitu Yesus Kristus orang Nazaret itu. Sehingga dalam kuasa Roh Kudus, Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Saya merasa Petrus harus mengatakan orang Nazaret, karena pasti banyak yang bernama Yesus pada waktu itu. Tapi Yesus Kristus orang Nazaret, hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Berjalanlah. Jadi yang kedua, saudaraku, miliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Mari kita buka bersama
1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ini dia saudara-saudaraku. Kalau orang yang punya, atau sebelum kita baca ayat ini, saya mau mengajak kita untuk membaca dulu Matius 5 ayat 6. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini ya saudara-saudaraku. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan apa? Dipuaskan. Dipuaskan oleh firman Tuhan. Dipuaskan oleh sang kebenaran itu. Nah, kita baca 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin, saudaraku. Saudara, perhatikan ini. Saya mau berkata gini, ya. Saudara boleh perhatikan ini. Petrus dan Yohanes memberikan kasih Yesus, kasih Allah kepada laki-laki pengemis yang lumpuh ini, yang sejak lahirnya dia tidak pernah mengalami kasih Allah. Dia tidak bisa melihat, dia tidak melihat dengan matanya, dia tidak mendengar dengan telinganya, dan belum pernah timbul dalam hatinya. Tapi waktu Petrus bilang, lihat kepada kami, yang Petrus berikan kepadanya adalah Yesus Kristus, Juru Selamat, orang Nazaret. Saudaraku, dalam kehidupan ini, saya selalu mengajak saudara untuk punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Tugas kami hamba Tuhan, saya sebagai gembala, saya selalu mengingatkan saudara, mengajak saudara, mengingatkan saudara, mengajak saudara. Tapi memang keputusan harus saudara berani untuk ngambil. Ya. Saudara, kita tahu bersama ya, dalam Injil ada satu perumpamaan tentang orang-orang yang menolak undangan, orang-orang yang berdalih, ya. Makanan sudah disiapkan, undangan sudah disebar. Tapi Alkitab mengatakan apa? Mereka banyak alasan tidak mau datang. Ya kan? Tidak mau datang. Dengan banyak kesibukan, dengan banyak alasan. Akhirnya dipanggillah orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita untuk hadir ke dalam satu undangan. Bapak Ibu, di akhir zaman ini, saudara harus menempatkan hatimu untuk punya kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Punya gairah yang besar di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara harus punya kehausan dan kelaparan akan Tuhan ini. Kalau saudara bisa pergi kemana saja, cari makan, ya, travel kuliner, ya, jalan-jalan untuk kulineran, untuk memuaskan perut saudara, mulut lidah saudara, tidak dilarang, tidak. Tetapi sungguh ironis kalau untuk kebutuhan rohani saudara abaikan. Maafkan saya kalau perkataan ini mungkin terlalu keras bagi Bapak Ibu yang menonton dan mendengarnya. Tapi ini kebenaran, saudara-saudaraku. Tuhan katakan sendiri, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kepuasan sejati ada dalam Yesus, saudara-saudaraku. Makanan hanya sepintas lalu, sekali lewat. Berapa jam kemudian kan kita bisa lapar lagi. Ini yang ditawarkan oleh Petrus dan Yohanes. Ini yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes kepada pengemis yang lumpuh ini. Bapak Ibu, hati saya sungguh sedih kalau bertahun-tahun saudara mengalami kelumpuhan rohani. Saudara tidak mau datang ke rumah Tuhan. Saudara malas datang ke rumah Tuhan.
Saudara hanya menanti di pintu gerbang sambil meminta apa? Gambaran ini apa, saudara? Sekali lagi saya katakan dari perspektif pengemis. Saudara hanya butuh berkat jasmani, tapi saudara buta dengan berkat rohani. Saudara tidak punya gairah untuk mengejar berkat-berkat rohani. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, milikilah hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Tadi kita menyanyi lagu apa, Ibu Gembala? Lagu yang pertama, lagu pujiannya. Kami bawa pujian ke dalam mana? Ke dalam rumah Tuhan. Nanti kita lihat yang ketiga itu. Apa yang terjadi? Nanti kita akan lihat. Saudara, kalau memasuki hari Minggu, saya selalu akan menyampaikan ajakan untuk beribadah. Hari ini juga saya suka menyampaikan. Ada ayat firman Tuhan mengatakan begini, saudaraku. Aku bersuka ketika orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Saudara, Tuhan itu betul dia ada di mana-mana. Dia bisa ada di mana. Omnipresent. Tapi kalau engkau sebagai orang percaya, engkau punya satu kehausan dan kelaparan untuk beribadah, itu hal yang luar biasa. Saya rindu, saudaraku, hidupmu mengalami kepuasan oleh sang kebenaran itu. Dunia ini tidak habis-habisnya, saudara-saudaraku. Ada harga yang saudara bayar untuk mencari kepuasan yang akhirnya kepuasan itu pun akan berlalu. Itulah sebabnya kalau kita baca tulisan Petrus dalam Korintus ini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa itu, saudaraku? Keselamatan di dalam Yesus. Saudara, mari ya, belajar sekarang. Lihatlah pada kami. Dengan kata lain, kalau saya boleh berkata ya saudaraku ya, izinkan saya berkata begini. Lihatlah kepada Dia. Sang agung, sang besar, sang pembuat mujizat, sang penyelamat, sang juru selamat, sang pemilik alam semesta ini, jagat raya ini. Lihat kepada Dia. Jangan lihat kesusahan hidupmu. Itulah tadi yang di pertama saya katakan, apapun kesulitan dan tantangan dalam hidup ini, saudaraku, utamakan Tuhan. Pengemis ini kan lumpuh. Bukan saja tubuhnya lumpuh, tapi kerohaniannya pun lumpuh. Dia tidak ada lagi harapan. Dan waktu Petrus Yohanes datang untuk bersembahyang, dia muncul harapan. Tapi harapannya masih tentang duniawi, tentang jasmani. Ini yang diputar oleh Petrus. Dalam kuasa Roh Kudus, Petrus kalau saya katakan memutar hatinya, ya, membalikkan hatinya untuk melihat kebesaran Tuhan, belas kasihan Allah dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan orang yang mengemis ini, maksud saya. Haleluya, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga. Ini sesuai ya, Ibu Gembala, dengan pujian tadi ya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Perhatikan ini. Kita tidak rencana ya, nyanyi lagi itu kan? Ya kan? Semua. Perhatikan ayat 6 sampai ayat 10. Ayat 6 kita kembali kepada Kisah Rasul, mulai ayat ke-6 ya kita baca. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai. Lihat ini. Ini hamba Tuhan yang luar biasa, dan saya berdoa Tuhan taruh di hati saya dan Ibu Gembala karunia seperti ini. Apa yang kami punya, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Dia pegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8, saudaraku. Ia melonjak berdiri. Lalu apa, saudaraku? Berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam ayat. Ke dalam bait Allah. Mengikuti siapa, saudaraku?
Petrus dan Yohanes. Setelah kakinya pulih, sembuh sejak lahir, dia tidak pernah bisa berjalan. Tahu-tahu mujizat Tuhan terjadi, kuasa ilahi terjadi bagi kedua hamba Tuhan ini. Petrus memegang tangan dia dan mengajak dia untuk berdiri. Yang terjadi kemudian kakinya bisa berjalan. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Perhatikan saudara ayat 8 tadi. Waktu dia mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara lihat, saya pun tidak tahu umurnya berapa ya, belum tahu saya. Saya tidak tahu, semoga saya akan dapat informasi, orang ini sudah berumur. Tapi dia bisa melompat, saudaraku. Melompat serta apa, saudaraku? Memuji Allah. Kemudian ayat ke-9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Di dalam bait Allah, mereka bisa melihat orang itu memuji, berjalan dan memuji Allah. Akhirnya, dua dugaan saya tadi terjawab. Orang ini memang sebenarnya tidak ada sedikit pun niat di hati dia untuk masuk ke gerbang bait Allah untuk berdoa dan sembahyang. Karena di dalam bait Allah banyak orang untuk sembahyang. Karena waktu dia masuk mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat melihat dan dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat 10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Wow. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Ingat ya, dari perspektif laki-laki ini yang mengalami mujizat. Hidup ini adalah mujizat. Saudara boleh tulis, hidup ini adalah mujizat. Saudara juga boleh tulis, hidup ini adalah anugerah. Jadi, tetaplah bersyukur. Katakan amin. Jadi, tetaplah bersyukur. Saya mengingatkan, gereja kita tahun ini, temanya kan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat 18. Ya. Ayat 17, tetaplah mengucap syukur. Ayat 18 ya, tetaplah mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Saudara lihat, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Ya kan? Dia memuji Allah. Hatinya sudah tersentuh. Dia bukan saja bisa berjalan, tapi saya percaya hatinya pun tersentuh. Karena dia kemudian memuji Allah, saudara-saudaraku. Dia memuji Allah. Dia melihat kuasa Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Saudara, hidup saya dan saudara ini hidup karena mujizat. Jadi saya mau katakan tetaplah bersyukur. Pengemis yang lumpuh ini, Bapak Ibu, tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan emas ataupun perak. Dapat nggak uang, emas, perak? Nggak ada kan? Nggak dapat. Dapat nggak? Tidak dapat. Dia tidak dapat dari Petrus dan Yohanes. Tapi, perhatikan Bapak Ibu, kalimat saya yang terakhir sebelum saya akhiri khotbah ini, tapi dia mendapatkan dan mengalami Tuhan Yesus melalui kesembuhan yang terjadi. Dia bisa berjalan. Dia mendapatkan yang lebih besar. Apa itu? Apa itu? Dia mendapatkan yang lebih besar. Apa itu? Dia mendapatkan Yesus. Katakan amin. Mendapatkan yang lebih besar. Bapak Ibu, sekali lagi, apa yang kamu cari dalam hidup ini? Hah? Kalau engkau hanya mencari, hanya untuk urusan perut, urusan hidup, tanpa engkau mencari Tuhan, saya sedih. Kalau hidupmu hanya dipenuhkan dengan hal seperti begitu, saudara-saudaraku, tapi engkau sama sekali tidak ada niat sedikit pun untuk datang ke dalam bait Allah, untuk berjalan menuju bait Allah. Saya tidak bermaksud untuk menyindir siapapun, tapi izinkan saya untuk menyampaikan ini. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Tadi saya katakan, bertahun-tahun orang ini mengemis, berharap belas kasihan orang. Tapi tidak ada satu orang pun untuk mengajak dia masuk ke dalam bait Allah.
Tapi lihat, setelah dia mengalami kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, kasih Yesus menarik dia untuk mengikuti Petrus dan Yohanes, memuji Allah di dalam bait Allah. Saudara, dia bisa berjalan. Katakan amin. Saudara, ayo berjalan. Ayo berjalan, saudara. Apa saya bilang gini, berjalan? Berjalan menuju rumah Allah. Berjalan untuk melihat Tuhan. Berjalan untuk menemukan dia. Cari Tuhan. Karena engkau akan mendapatkan yang lebih besar dari yang kau harapkan. Kalau tadi kita baca, waktu dia melihat Petrus dan Yohanes, dia menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu. Dapat uang, dapat emas, dapat perak, dapat untuk makannya. Tapi lewat mereka, Petrus dan Yohanes, dia mendapatkan yang lebih besar. Biarlah kehidupan kita, kehidupan yang menjadi berkat. Hari ini perspektifnya dari sisi pengemis yang lumpuh ini. Dan saya percaya saudara-saudaraku, kalau engkau menyadari bahwa hidup ini adalah mujizat, maka engkau hidupnya pasti bersyukur. Bukan saja engkau memuji di dalam bait Allah, bukan saja engkau memuji di gereja, tapi setiap hari mulutmu selalu bersyukur dan memuji Allah. Haleluya. Kiranya ini menjadi satu perenungan bagi setiap kita. Ayo, cari Tuhan, supaya engkau mendapatkan yang lebih besar. Yang mendapatkan yang lebih besar, itulah kehidupan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya